Yanti. Selamat pagi, Ibu Titi. Apa kabar? Puji Tuhan baik. Bagaimana Ibu? Baik, Ibu ya. Saya bisa duduk sebentar di sini. Mari silakan. Baik, terima kasih Ibu Yanti sudah mempersilahkan saya duduk. Seperti kemarin yang pada waktu jam pulang sekolah itu, Ibu Yanti sebelum pulang kan sudah menyampaikan ke saya apakah saya punya waktu, karena Ibu Yanti ingin ngobrol sedikit dengan saya. Kebetulan tadi saya selesai mengerjakan perangkat pembelajaran, saya tidak punya jam mengajar, maka saya luangkan waktu datang di sini untuk ketemu dengan Ibu Yanti. Boleh ya? Boleh. Oke. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk datang ke saya. Ibu, saya di sini saya lagi bingung. Saya galau karena dalam proses pembelajaran di kelas ini saya kurang bersemangat dalam memberikan materi kepada siswa, dan saya melihat siswa pun juga akhir-akhir ini kayak kurang bersemangat mengikuti pembelajaran saya di kelas. Mungkin dengan adanya curhatan isi hati saya kepada Ibu, mungkin saya bisa mendapatkan solusi yang baik dari Ibu untuk permasalahan saya yang saya hadapi saat ini. Jadi apa yang menjadi tujuan dari pembicaraan kita hari ini? Semoga dengan apa yang saya sampaikan dalam permasalahan ini, mungkin Ibu ini bisa kasih solusi untuk membangkitkan semangat saya untuk dalam proses pembelajaran di kelas. Saya bisa menerapkan dengan baik dan membuat para siswa juga mengikuti proses pembelajaran saya dengan baik dan maksimal. Oh, seperti begitu. Ibu Yanti bisa ceritakan sedikit kepada saya apa yang Ibu Yanti rasakan pada waktu proses pembelajaran berlangsung? Yang saya rasakan ketika dalam proses pembelajaran di kelas ini, saya melihat murid-murid kayak tidak mengikuti pembelajaran saya dengan baik, Ibu. Yang mengakibatkannya saya juga sebagai seorang guru tidak semangat juga dalam memberikan materi kepada mereka, karena apa yang saya sudah jelaskan kepada mereka, tapi ada siswa yang tidak mengikuti dengan baik, ada yang keluar masuk kelas tanpa minta izin, keluar kelas saja tanpa ada alasan yang pasti. Saya boleh tahu apa saja yang sudah Ibu laksanakan dalam proses pembelajaran? Dalam proses pembelajaran ini, yang pertama yang saya lakukan yaitu berdoa seperti biasa, kemudian persepsi, kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran ini, kemudian kegiatan pembelajaran yang dilakukan, kemudian menyampaikan materi, kemudian ada mengerjakan penugasan, kemudian mengerjakan tugas yang membangkitkan semangat siswa dengan membuat video, minimal video, kemudian bersungguh-sungguh untuk membuat materi dengan semaksimal mungkin untuk siswa itu dia bisa bersemangat untuk mengikuti pembelajaran saya di kelas itu. Semua itu saya sudah lakukan, tapi siswa-siswa tersebut itu mereka kayak tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran saya itu. Kayak saya lagi jadi bingung. Dari apa yang Ibu
Yanti sampaikan, Yanti sangat luar biasa dalam melakukan pembelajaran. Banyak hal yang sudah Yanti lakukan seperti yang tadi Yanti lakukan sampaikan kepada saya. Tapi apakah dalam semua pembelajaran yang Ibu lakukan itu Ibu menerapkan apa yang sudah Ibu sampaikan itu? Iya, apa yang saya lakukan dalam proses pembelajaran itu, saya selalu buat kepada anak-anak. Hanya tidak sering setiap hari itu anak-anak dalam proses pembelajaran saya, anak-anak tidak harus mengambil, tapi cuma baru kali ini baru saya melihat hal ini yang terjadi. Mungkin dengan adanya cerita saya ini, mungkin Ibu bisa membantu saya untuk mencari cara keluarnya. Dari apa yang Ibu sampaikan, apakah pada waktu proses pembelajaran berlangsung itu Ibu ada melihat hal-hal dari anak-anak yang buat sehingga semangat Ibu mulai menurun seperti yang Ibu sampaikan? Iya. Seperti apa itu sikap anak-anak? Kayak dalam proses pembelajaran ini, saya sudah serius untuk memberikan materi, tapi ada anak-anak itu yang sering mengganggu teman lain untuk membuat konsentrasi saya pada saat proses pembelajaran itu berlangsung mulai terganggu mengakibatkan saya juga merasa terganggu, akibat membuatkan saya tidak terlalu fokus dan tidak bersemangat lagi dalam proses pembelajaran. Dalam pembicaraan kita, saya menyimak bahwa apa yang Ibu lakukan itu sudah baik. Boleh saya tahu, Ibu sudah memetakan atau membuat kebutuhan-kebutuhan dari para siswa agar dalam proses pembelajaran itu mereka tidak melakukan seperti apa yang Ibu sampaikan? Kalau untuk pengetahuan kepada siswa itu saya sudah buat, dan dalam hal ini saya buat dalam bentuk kelompok. Siswa ini yang termasuk siswa yang ada saya buat dalam kelompok ini, dan saya maksudkan ini kayak siswa yang mereka ingin menonton video, kemudian ada yang melihat gambar, kemudian ada yang bernyanyi. Nah itu saya sudah laksanakan Ibu, tapi mungkin dalam proses itu saya sudah membagikan, tapi ada teman-teman lain itu yang sering membuat keaduan dalam kelas yang menyebabkan saya juga merasa terganggu, banyak saya kurang bersemangat untuk melanjutkan proses pembelajaran itu. Biasa saya sampai di tengah-tengah dalam proses pembelajaran saya sudah tidak bersemangat karena ada terganggu sedikit dengan para siswa. Ini terjadi bukan kali ini, tapi baru dua tiga kali. Ibu Yanti, dari apa yang disampaikan, menurut Ibu Yanti, apa yang salah dari proses pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Ibu Yanti? Mungkin yang salah dari proses pembelajaran saya yaitu mungkin penyebabnya saya mungkin sebagai guru juga mungkin kurang bersemangat atau kurang memberikan kurang bersemangat dalam mengajar, dan mungkin mengakibatkan siswa juga lihat gurunya kurang semangat atau mungkin dengan
masalah ini saya bisa melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran saya ke depannya, atau mungkin itu mungkin solusinya, atau Ibu bisa membantu saya untuk mencari solusi. Apa yang harus dibuat untuk dapat memperbaiki proses pembelajaran supaya semangat Ibu kembali seperti semula, seperti yang Ibu sampaikan? Mungkin saya akan membuat metode-metode pembelajaran yang begitu menarik, yang membangkitkan saya sebagai guru semangat, dan saya akan menerapkan kepada anak-anak. Lalu mungkin dengan adanya video pembelajaran yang membuat mereka bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran saya di kelas. Luar biasa apa yang disampaikan kepada saya, seperti yang sudah Ibu Yanti sampaikan. Lalu apa yang kira-kira ke depannya Ibu Yanti mau lakukan sebagai tindakan aksi supaya permasalahan yang Ibu Yanti hadapi itu dapat diselesaikan? Untuk kedepannya saya akan melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran untuk proses pembelajaran yang bisa berpihak kepada murid sehingga pembelajaran itu aktif dan menyenangkan. Luar biasa sekali. Dalam melakukan kegiatan aksi ini, apakah Ibu membutuhkan bantuan dari teman, rekan yang lain untuk bisa melihat sejauh mana tindakan yang Ibu lakukan ini sudah ada perubahan seperti begitu? Kalau untuk saya bisa memanggil teman kita, atau seperti Ibu Ramasa atau Ibu Renika itu untuk membantu saya dalam menilai saya dalam proses pembelajaran. Bisa membantu saya dalam proses pembelajaran itu menilai saya bahwa apa yang saya sudah lakukan ini sudah ada perubahan untuk ke depan untuk dalam proses pembelajaran. Oke, apakah ada lagi hal-hal lain yang Ibu mau terapkan selain apa yang disampaikan tadi? Sejauh ini sepertinya belum terlalu ini, cuma saya masih mengalami kendala dalam proses pembelajaran yang kurang bersemangat ini. Tapi nanti saya berdiskusi lagi untuk kalau ada masalah saya bisa berdiskusi dengan Ibu Titi untuk mencari jalan keluarnya. Dan mungkin saya bisa memperbaiki. Yang pertama, suasana hati saya mesti harus semangat, tenang untuk memberikan materi kepada siswa. Wah, itu bagus sekali Yanti, semangat ya. Saya yakin pasti Bu Yanti akan mengalami perubahan yang baik setelah apa yang sudah Bu Yanti rencanakan, dan saya percaya bahwa Ibu Yanti tetap pasti bagus, semangat, dan semoga apa yang sudah disampaikan ini dapat terlaksana dengan baik. Iya, saya juga merasa lega karena apa yang saya alami di kelas, saya bisa curhat sama Ibu
Ibu Tipi memberikan solusi yang baik kepada saya untuk kedepannya saya lebih bersemangat dalam proses pembelajaran di kelas, dan sebagai guru saya harus menjadi contoh dan teladan yang baik kepada anak-anak. Ya, baik Ibu Yanti. Terima kasih juga karena Ibu Yanti mau berbagi permasalahan dengan saya sehingga kita bisa saling memberikan dukungan untuk mencari solusi. Terlebih khusus Ibu Yanti sendiri sudah bisa memberikan solusi yang baik terhadap apa yang sudah Ibu Yanti alami. Terima kasih karena saya bisa ada bersama dengan Ibu Yanti, kita bisa saling berbagi. Terima kasih untuk waktunya. Ya, kebetulan sekarang sudah jam bel masuk, jadi saya boleh pamit. Saya mau masuk ke kelas. Baik, Ibu Tipi. Iya, terima kasih Yanti. Oke, baik, permisi ya. Silakan.